Kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada, kita jumpa kembali pada hari 199 2024. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya ia memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam Yohanes 16 ayat 20. Saya baca dari terjemahan 2, demikian tertulis. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. I tell you the truth, I tell you the solemn truth, you will weep and wail, but the world will rejoice. You will be sad, but your sadness will turn into joy. Amen. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini ialah penderitaan dan kesulitan yang akan terjadi setelah kepergian Yesus. Penderitaan dan kesulitan yang akan terjadi setelah kepergiannya. Dalam nas hari ini kita akan melihat bahwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan terjadi ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Dia beritahu bahwa mereka akan ada saat-saat di mana mereka akan mengalami atau merasakan kesedihan yang mendalam. Sementara dunia di sekitar mereka akan bergembira, menikmati kegembiraan atas penderitaan para murid itu. Namun Yesus juga memberikan janji yang luar biasa bahwa kesedihan mereka akan berubah menjadi sukacita. Dalam hidup kita semua akan mengalami masa-masa sulit. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak mengalami kesulitan. Ini menggambarkan bahwa dunia tempat penderitaan. Saat dimana kita merasa sendirian, ditinggal, atau mungkin merasa putus asa. Yesus tidak menghindari kenyataan ini. Dia dengan jelas menyatakan bahwa kita akan menangis dan meratap. Artinya Yesus melihat penderitaan yang ada di dunia ini secara realistis, tidak bisa diabaikan. Dunia mungkin tampak bergembira di tengah penderitaan kita. Ini akan menjadi fakta bahwa ketika kita menderita, dunia akan bergembira. Ini membuat kita merasa terisolasi, bahkan terasing. Namun penting untuk diingat bahwa kebahagiaan dunia sering bersifat sementara dan dangkal. Nah, Yesus memberi kita harapan dengan mengatakan bahwa duka cita akan berubah menjadi sukacita. Ini adalah janji penghiburan yang mendalam, menunjukkan bahwa penderitaan kita tidak berlangsung lama. Tetapi kita akan beroleh damai, sejahtera, sukacita. Dalam rencana Allah ada akhir yang penuh sukacita. Kesedihan dan penderitaan dapat menjadi alat transformasi hidup kita. Dengan adanya penderitaan, adanya masalah, pergumulan itu akan mengubah kita menjadi sukacita, mengubah hidup kita bertransformasi, menemukan kekuatan-kekuatan Allah dalam setiap duka cita itu. Sukacita yang akan dijanjikan oleh Yesus adalah sukacita yang mendalam, abadi, berbeda dengan kegembiraan sementara yang ditawarkan dunia ini. Nah, ketika kita menghadapi penderitaan, kita diundang untuk tetap berpegang teguh pada janji Yesus. Jadi kalau ada penderitaan, kita diundang untuk berpegang teguh pada janji Yesus. Harapan kita tidak didasarkan pada situasi saat ini, tetapi pada janji Allah yang setia. Pertanyaan kita ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita. Yesus tidak menghindari kenyataan bahwa para muridnya akan menghadapi penderitaan, akan mengalami masa-masa sulit. Penderitaan dan kesedihan, tangisan adalah bagian dari kehidupan manusia. Mengakui
kenyataan ini membantu kita merasa tidak sendirian dan tidak terkejut akan penderitaan yang akan kita alami setelah Yesus meninggalkan dunia ini. Ini yang disampaikan oleh Yesus yang pertama. Yang kedua, kontras dengan dunia. Dunia mungkin tampak bergembira saat kita menderita. Itu menunjukkan bahwa bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak peduli tentang kebenaran Allah. Jadi orang yang bergembira itu ialah orang yang tidak peduli dengan sesama kita dan tidak peduli dengan kehendak Allah. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita akan bergembira pada akhirnya, bukan menderita, tapi akhir hidup kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Jadi kontras, dunia bergembira melihat kita menderita, tapi nanti penderitaan kita akan berubah menjadi sukacita. Itu yang dunia tidak lihat. Yang ketiga, ada janji sukacita. Yesus memberikan janji menghibur bahwa duka cita kita akan berakhir menjadi sukacita. Ini menunjukkan bahwa penderitaan kita tidak akan berlangsung selamanya. Ada harapan dan pemulihan yang dijanjikan oleh Allah. Sukacita yang dijanjikan oleh Yesus adalah sukacita yang mendalam, abadi, bukan kegembiraan sementara. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah terjadi proses transformasi. Penderitaan menjadi alat transformasi dalam hidup kita. Artinya melalui kesulitan kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, memperdalam iman kita dan menemukan penghiburan dan kekuatan dalam Tuhan. Duka cita dapat berubah menjadi sukacita melalui proses pemurnian dan penguatan iman kita. Yang kelima, pengharapan dalam Tuhan. Ayat hari ini mengingatkan kita untuk menaruh harapan pada Tuhan. Kalaupun ada penderitaan, kita akan menaruh harapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengubah menjadi sukacita. Meskipun situasi kita saat ini sulit, kita harus percaya bahwa Allah akan memiliki rencana yang baik, mengubah duka cita menjadi sukacita. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita. Yang kedua, kontras dengan dunia. Yang ketiga, janji sukacita. Yang keempat, proses transformasi. Yang kelima dan yang terakhir, pengharapan dalam Tuhan. Karena itu renungan ini mengajak kita untuk merenungkan makna penderitaan dalam hidup kita dan menemukan penghiburan dalam janji Yesus. Sukacita akan menjadi akhir hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi meneguhkan iman kami bahwa penderitaan yang akan kami hadapi tidak akan membuat kami kalah, bahkan tidak akan membuat iman kami goyah. Tapi penderitaan itu merupakan alat transformasi, menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami untuk semakin yakin pada Tuhan yang akan mengubah penderitaan menjadi sukacita. Terima kasih Bapa, berkati kami, mampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkati untuk Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.